Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, bahasa memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan. Dengan bahasa, manusia dapat berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan memperoleh informasi. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting untuk dikuasai. Bahasa Inggris juga salah satu bahasa yang dipergunakan di seluruh dunia. Menyadari kenyataan pentingnya bahasa Inggris di masa depan, maka pembelajaran bahasa Inggris sedini mungkin harus diterapkan di sekolah-sekolah. Berbagai metode pembelajaran telah diterapkan, salah satunya adalah program evolusi atau English Vocabulary Submission menuju Bilingual School. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita guru inovatif dari SMP Plus Islam Al-Faf Jakabaring. Yang kami banggakan Bapak Mukhlisin SSI MMK MT. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Rika. Iya, bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Ini sebuah kehormatan bagi kami dari SMP Plus Islam Al-Fahad bisa bergabung dalam podcast ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, ini karena luar biasa loh Pak. Dan selamat Pak ya, 10 besar Pak ya di Innovation Government Award kemarin ya Pak ya. Betul, iya. Betul. Baik Bapak, ini judul inovasinya adalah program evolusi atau English Vocabulary Submission menuju Bilingual School. Bisa dijelaskan Bapak apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baik, terima kasih Mbak Rika dan juga kami juga ingin berterima kasih kepada Balitbang yang sudah mengundang kami di kesempatan hari ini. Ini sebuah hal yang sangat menjadi kehormatan bagi kami sebagai bagian dari 10 besar inovator Sumatera Selatan 2021. Program evolusi sendiri adalah akronim pada dasarnya, di mana kami mengambil akronim English Vocabulary Submission. Jadi di sisi lain ada makna implisit dari kata evolusi ini adalah berubah menuju ke yang lebih baik dengan secara bertahap atau berlahan-lahan. Jadi program evolusi ini sendiri di kami sendiri SMP Plus Islam Al-Fahad sudah dijalankan sejak bulan Juli 2021 yang lalu. Jadi hal yang melatar belakangnya adalah karena kebetulan kita adalah sekolah dengan sistem boarding yang memang menuju ke international school, maka bahasa Inggris atau bahasa asing ini adalah is a must gitu ya. Sesuatu yang memang wajib untuk dikuasai oleh siswa kita. Namun dalam perjalanannya kami menemukan ada beberapa challenge begitu, ada tantangan, terutama bagaimana kepercayaan diri anak-anak kita dalam berbahasa Inggris ini. Nah, kemudian tim guru kami menyelenggarakan semacam musyawarah guru begitu untuk mengetahui lebih dalam. Kita juga mengundang beberapa siswa gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala mereka kalau berbahasa Inggris itu kok kayaknya dalam tanda kutip ya, itu susah gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita temukan mengenai sedikitnya atau kurangnya perbendaharaan mereka terhadap kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah kita mencoba mencari literaturnya. Oh, ternyata dalam literatur itu disebutkan untuk berbahasa Inggris dengan fluent gitu ya, dengan baik itu minimal seseorang itu diharapkan kalau levelnya SMP itu harus menguasai 2000 suku kata. Nah, dari studi literatur kemudian juga dari temuan di lapangan ini akhirnya kita teman-teman guru mencoba untuk membuat sebuah program yang disebut dengan evolusi ini, di mana kita menerjemahkan dulu kalau 2000 suku kata dalam 3 tahun berarti
ada 6 semester lebih kurang, kita pecah menjadi 350 suku kata yang harus dikuasai oleh anak-anak dalam satu semester. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kalau belajar vocab dengan metode menghafal, metode biasa, pasti akan boring begitu ya. Anak-anak pasti akan bosen begitu. Betul Jadi sekali, Pak. kita mencoba untuk kembali berinovasi bagaimana biar anak-anak tidak boring begitu. Jadi suasananya tetap fun, kemudian mereka memahami apa yang menjadi tujuan dari program ini. Kemudian dari sana kita membuatlah sebuah buku. Jadi buku saku bentuknya seperti yang ini, kebetulan saya bawa hari ini. Iya. Jadi ini buku sakunya. Ini hand Itu carry gitu. per semester ya, Pak ya? Per bukunya? semester. Iya. Jadi ada 350 kata untuk satu semester. Hand carry jadi bisa dibawa kemana aja dan bisa dimasukin karena sesuai dengan ukuran kantong. Iya, Jadi unik bisa dibawa dan simple, Pak ya? ke kantong masing-masing. Betul Nah, sekali. ini sebagai alat bantu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita melakukan namanya evaluasi berkala. Jadi setiap 3 bulanan kita juga melakukan evaluasi kepada anak-anak. Bentuknya seperti apa? Bentuknya dalam bentuk fun games. Jadi anak kita membuat namanya missing word. Jadi kayak kata-kata yang dihilangkan hurufnya dan mereka diminta untuk menebak seperti apa bentuk vocabulary-nya, kemudian mengartikannya seperti apa. Dan di ujungnya, di akhir sebagai appreciation kepada anak-anak yang sudah berhasil untuk mendapatkan menguasai ya 350 suku kata ini, kita berikan sertifikat bahwa sudah menyelesaikan untuk 350 suku kata. Dan alhamdulillah hasil kajian kita yang pertama adalah terjadi peningkatan jumlah kosakata dari anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah minat mereka untuk belajar gitu ya, menghafal ataupun juga menguasai bahasa Inggris ini juga menjadi meningkat dan tidak diiringi dengan rasa bosan dan lain-lain gitu ya, karena Iya, apalagi bentuknya kalau tadi. harus menghafal 2000 lebih suku kata, Pak ya. Aduh, itu saya sudah bisa membayangkan bagaimana boringnya anak-anak untuk langsung menghafal sedemikian. Betul. Ya, ini Kemudian karena dibagi jadi beberapa buku, Pak, ya, dan bukunya juga simple. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, proses untuk penghafalan 350 kata per semester itu. Jadi buku ini sendiri kita sudah satu buku ini adalah sesuatu yang berada di lingkungan sekitar mereka. Artinya vocabulary-nya itu berkaitan misalkan dengan apa saja benda-benda yang ada di kelas, apa saja benda-benda yang ada di kantin, kemudian juga apa saja benda-benda yang ada di library atau di perpustakaan dan juga di laboratorium ya. Nah, sehingga benar-benar menyangkut daily life-nya mereka selama berada di lingkungan sekolah. Kita juga membuat ada blok warna di sini. Jadi di buku ini ada blok warnanya. Blok warna ini menunjukkan target harian yang mereka memang harus kuasai. Jadi dalam satu hari misalkan kita mentargetkan kemarin ada 6 sampai 10 suku kata yang mereka harus dikuasai ya di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di bagian penghujungnya ini ada parab ya. Jadi kenapa? Karena pada saat melakukan pengujian ini, anak-anak itu diminta untuk menyetor ke guru mata pelajaran pertama, sehingga ini menjadi password mereka untuk masuk ke kelas. Jadi sebelum masuk, mereka ada password harus menyebutkan apa yang menjadi tugasnya hari ini. Sehingga di sisi lain ternyata dengan mengimplementasikan evolusi ini, ternyata bukan hanya siswa yang tergerak untuk belajar. Jadi seluruh guru akhirnya, karena terutama guru mata pelajaran pertama ya, mereka ada trigger begitu untuk, aduh saya juga harus belajar nih untuk mereka. Dan juga teman-teman yang masyarakat yang berada di lingkungan sekolah itu juga terlibat dalam program evolusi ini. Begitu lebih kurang ini programnya. Sangat menarik, Pak ya. Jadi 6 semester ada 6 buku dalam 1 tahun maksudnya. Betul.
Jadi satu buku 350 suku kata sampai 6, jadi sekitar 2100 suku kata bisa dikuasai ya Pak ya. Dalam rentang waktu lebih kurang 3 tahun. 3 tahun ya, luar betul. biasa Pak. Berarti dalam sehari-hari ada dong metode pembelajaran yang harus all day in English. In English ya. Iya. Kita sendiri memang punya program namanya English Day ya, setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi seluruh siswa kemudian juga guru itu menggunakan namanya bahasa Inggris sebagai pengantar ya. Minimal adalah pada saat opening, kemudian juga ada expression sentence ya. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan begitu. Kemudian di closing kelasnya itu juga harus menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada percakapan-percakapan yang non formal itu juga menggunakan bahasa Inggris untuk setiap Selasa dan Jumat itu. Gitu. Luar biasa sekali Pak, ini metodenya sangat menarik ya. Apakah metode ini sudah pernah diimplementasikan ke tempat lain Pak? Di tempat lain sampai dengan saat ini belum. Cuman di kami sendiri memang sudah mengajukan ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin untuk diupayakan diimplementasikan di semua sekolah. Karena kita berpikir bahwa bahasa Inggris itu kan bukan hanya miliknya Al-Fahad saja. But seluruh sekolah ya, student itu mestinya sudah menguasai, karena ini adalah global language ya, yang harus dikuasai oleh seluruh siswa. Jadi kita berharap nantinya semakin banyak siswa atau semakin banyak pelajar yang belajar menggunakan metode ini, akan makin banyak generasi muda yang bisa berinteraksi secara internasional menggunakan bahasa Inggris. Betul ini. sekali, luar biasa sekali Pak ya metodenya. Insyaallah. Tapi kami tunggu juga loh implementasi di sekolah-sekolah lain, mungkin bisa mengadopsi kan. Betul. Iya, dan bisa menjadi narasumber di sekolah lain untuk menduplikat dengan senang hati inovasi dari sekolah SMP plus Al-Fahd ya. Oke, baik Bapak. Ini selama perjalanan inovasi ini apakah ada hambatan Pak? Hambatan pasti ada ya. Iya. Terutama misalkan karena kan ini melibatkan bukan hanya guru mata pelajaran bahasa Inggris dalam implementasinya, tapi seluruh guru yang mengajar di jam pelajaran pertama itu harus menerima setoran begitu kan ya. Dan mereka harus paham artinya. Dan harus paham. Oleh karenanya kita juga akhirnya mencoba untuk setiap misalkan kan hari Selasa ya, Selasa sama Jumat. Jadi malam sebelumnya kita mengirimkan voice note ke guru-guru. Teman-teman besok kita vocabulary-nya nomor 20 sampai 26 ya. Vocabulary-nya ini A, B, C, D, E, F, G misalkan itu. Kemudian kita sebutkan cara pengucapannya, artinya seperti apa. Iya, karena kan guru di mata pelajaran pertama kan belum tentu menguasai bahasa Inggris kan? Sementara anak-anak harus setor bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu, nah, itu jadi yang otomatis trigger banget buat guru mata pelajaran pertama ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua kita melakukan namanya training ya. Jadi ada pelatihan khusus untuk semua guru mata pelajaran. Jadi biasanya 1 kali dalam 1 bulan itu guru-guru dipertemukan untuk melakukan training berkaitan dengan lebih banyak kepada daily expression-nya ya, bagaimana mengucapkan, bagaimana misalkan what else, guys, good morning, gitu. Jadi hal-hal something yang simple sehingga mereka ada trigger untuk ininya, untuk mengucapkan untuk berbahasa Inggris ini. Gitu. Waduh, baik, luar biasa sekali untuk metode ini Pak ya. Insya Allah. Benar-benar ditunggu untuk sekolah lain yang bisa mengadopsi karena ini memang luar biasa. Betul, kita terbuka sekali. Kalau ada yang ingin sama-sama untuk melaksanakan ini di sekolah atau menerapkan di sekolahnya masing-masing, boleh berkomunikasi dengan kita. Kita siap, karena SOP-nya sudah ada, jadi kita sudah siapkan SOP-nya dari bagaimana mengawalinya, begitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan guru, begitu ya. Kemudian bagaimana men-trigger siswa agar siswanya juga mau untuk menjalankan hal-hal yang seperti ini. Dan berikutnya adalah juga orang tua, karena kan ini juga berkaitan dengan daily activity ya. Jadi di rumah juga harus dibiasakan begitu ya. Nah kita juga men-trigger orang tua untuk sama-sama
memanfaatkan program ini juga. Gitu. Iya. Baik Bapak, ini kan di inovasi pasti ada timnya Pak ya. Siapa saja Pak yang terlibat? Jadi di sekolah kami di SMP Plus Islam Al-Fahad itu ada saya sendiri sebagai kepala sekolah sebenarnya, Iya. hanya sebagai motornya saja. Yang menjadi pelaksana utamanya adalah tim guru bahasa Inggris. Iya. Ada Ustadz Zain, kemudian juga Ustazah Tia, kemudian juga tim guru bahasa Inggris. Dan seluruh guru yang terlibat itu mereka ikut ya, karena guru-guru ini juga yang dilatih tadi kan, mereka terlibat. Termasuk juga pegawai kantin, itu kita juga libatkan. Tim yang ada di front office juga kita libatkan, karena mereka juga yang daily life-nya berserta dengan anak-anak begitu. Iya, betul Jadi sekali. timnya kalau saya bilang ya seluruh warga sekolah itu menjadi Semuanya menjadi tim dari pelaksanaan suksesnya evolusi ini. Ini Pak ya. Betul. Iya. Baik Bapak, satu pertanyaan terakhir Pak. Mau dibawa kemana? Mau dikembangkan seperti apa sih inovasi ini? Iya. SMP Plus Islam Al-Fahad sendiri adalah basicnya adalah sekolah dengan sistem boarding. Iya. Artinya kami memang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka. Iya. Oleh karenanya kami mencoba untuk berinovasi kembali. Salah satunya adalah saat ini kan walaupun sudah PTM tapi masih ada terbatas. Iya. Maka di second editionnya kami sudah membuat namanya ada barcode-nya di sini. Jadi barcode di sini berisikan mengenai bagaimana pronunciation, jadi pengucapan dari kata-kata yang ada di sini, yang ada di kosakata ini, dengan cara mereka tinggal scan menggunakan handphonenya masing-masing, nanti akan Ada keluar. QR tersendiri berarti Pak Iya ya? betul, jadi akan keluar suara yang sesuai dengan bagian halaman-halaman yang harus mereka hafalkan. Jadi ini ada salah satu inovasinya. Itu udah inovasi lagi loh Pak. Betul. Kan inovasinya udah dari yang program evolusi, Betul. dan ini dari barcode-nya aja itu udah inovasi baru Betul. lagi. Iya. Jadi kita harapkan semakin mempermudah. Kalau selama ini kan guru bahasa Inggrisnya yang harus mengirimkan voice note-nya ya setiap malam itu untuk mengirimkan ke guru-guru. Tapi dengan ini guru-guru sendiri sudah bisa scan sendiri dan dia dengerin sendiri. Oh begini loh ini prosesnya. Mungkin 6 semester 350 per semester itu bisa diperjualbelikan Pak. Mungkin mau publish ke luar. Secara umum memang demikian, karena buku ini sudah berstandar ISBN. Iya. Jadi sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional, kemudian juga di Pusda, dan kita sudah bekerja sama dengan pihak percetakan untuk memperbanyaknya. Jadi ya kita berharap mungkin melalui podcast ini juga gitu ya, ada yang berminat untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar, ya kami persilahkan saja begitu untuk ininya. Dan kita tengah tadi mengajukan proposal ke Diknas untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, karena kebetulan Al-Fahad berada di Banyuasin strukturnya di Banyuasin. Kita mengajukan ke Diknas, kiranya mungkin untuk dalam skala yang sekarang ini sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuasin mungkin bisa menerapkan evolusi ini untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggrisnya. Iya, luar biasa Bapak. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya. Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak. Baik. Silakan. Pelaksanaan evolusi ini nggak bisa berjalan dengan sendirinya, tapi banyak pihak yang berkontribusi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sekolah Islam Al-Fahad yang sudah memberikan ruang bagi kami untuk berinovasi, teman-teman guru yang sudah proaktif membantu untuk proses ini, kemudian juga Diknas di Kabupaten Banyuasin, kemudian Diknas Provinsi. Kita juga berterima kasih kepada Balitbang yang sudah memberikan wadah luar biasa untuk inovasi-inovasi yang ada di Sumatera Selatan ini, dan Pak Gubernur juga beserta jajarannya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih. 2021 kami terpilih menjadi 10 besar untuk inovator Sumatera Selatan 2021, dan tentu kami juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang luar biasa, memberikan kami kesempatan memanfaatkan
apa yang beliau berikan kepada kami untuk kemaslahatan orang banyak. Mungkin begitu. Iya, terima kasih banyak Pak Mulisin Terima atas kasih. kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Ya. Tetap terus menginspirasi pemirsa dan sahabat inovasi di rumah Pak ya. Insya Allah. Dan kami tetap tunggu inovasi-inovasinya Amin. dari sekolah SMP Plus Islam Al-Fats Jakabaring Pak ya. Betul. Baik sahabat inovasi di rumah, siswa diharuskan menggunakan bahasa Inggris dalam interaksi harian dalam program bahasa sekolah. Oleh karena itu kebutuhan untuk memperoleh dan mempelajari kosakata bahasa Inggris sangat penting untuk peningkatan kemampuan bahasa siswa. Siswa harus mempelajari kosakata sebanyak mungkin untuk membangun komunikasi yang baik dengan siswa lain sehingga program English Vocabulary menuju Bilingual School dapat terwujud dengan baik. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Dan kami tunggu like dan subscribe-nya, jangan lupa juga di-share. Kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.